Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan belajar dari kitab Sakaria pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-17 dalam sorotan tema Celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Saudara sekalian, saya mau mengatakan bahwa tema ini mengerikan. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Tuhan, disampaikan kepada Nabi Sakaria untuk disampaikan kepada umat Allah. Celakalah, itu kata yang mengerikan. Nah, seperti apa itu? Sebelum kita mendalaminya, mari kita mohon hikmat Tuhan, tuntunan kuasa Tuhan, agar Dia menolong kita semua di dalam kita mendalami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami memuliakan nama-Mu sebab Engkau Allah yang sungguh baik. Kami sadar dalam mendalami kebenaran kitab suci-Mu, kami terbatas adanya. Ya Roh Kudus, jangan biarkan kami sendiri, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Sakaria pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Dua macam gembala. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya, menyembelinya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil dua tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging sesamanya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sakit, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpah lengannya dan menimpah mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat terakhir dari bacaan kita saat ini sungguh mengerikan. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Dari ayat ini
Kemudian dirumuskanlah tema khotbah, celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Kita tahu bersama apa itu domba. Seorang gembala yang menggembalakan domba-domba, dia punya tanggung jawab penuh untuk keselamatan domba-domba itu. Nah, Tuhan melalui Nabi Sakaria menyampaikan firman ini, celakalah gembalaku yang pandir yang meninggalkan domba-domba. Jadi gembala yang tidak bertanggung jawab atas domba-domba, yang meninggalkan domba-domba, disebut di sini adalah gembala yang pandir. Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Ini sesungguhnya adalah bahasa kiasan yang menunjuk pada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Entah itu pendeta, paus, uskup, majelis jemaat, penatua, diaken, evangelis, gembala, dan apapun yang sejenis dengan itu. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan, dan Tuhan mengingatkan, jika kita meninggalkan domba-domba, tidak lagi bertanggung jawab melayani, tidak lagi bertanggung jawab berkonsentrasi pada pelayanan terhadap domba-domba, itu disebut oleh Tuhan di sini gembala-gembala yang pandir. Saudara sekalian, apa itu gembala? Kita tahu bersama gembala adalah orang yang menggembalakan kambing domba. Tetapi kalau kita menggali lebih dalam lagi, kata gembala di situ dari bahasa Ibrani, roi, artinya memberi makan. Jadi pada awalnya, kata gembala itu menunjuk pada fungsinya memberi makan domba-domba. Kemudian dalam perkembangannya, kata gembala ini menunjuk pada orang yang melakukan tugas pelayanan terhadap domba-domba. Dalam konteks sekarang, gembala menunjuk pada pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani jemaat atau umatnya. Saudara sekalian, siapa sebenarnya Sakaria ini? Kalau kita membuka Sakaria pasal 1 ayat 1, kita akan tahu Sakaria itu adalah anak dari Berekhia. Kemudian kakeknya bernama Ido. Sakaria ini berasal dari keturunan imam. Dia dari suku Lewi. Jadi Sakaria adalah seorang imam, tetapi juga dia adalah seorang nabi. Nah, Sakaria ini menjalankan tugas kenabiannya pada abad ke-6 sebelum Masehi. Tepatnya tahun 520 sebelum Masehi sampai tahun 470 sebelum Masehi. Nabi Sakaria menjalankan tugas kenabiannya ketika bangsa Israel baru saja kembali dari tanah pembuangan Babel. Nah, itu berarti jelas bagi kita bahwa pada zaman itu kekaisaran yang berkuasa adalah kekaisaran Persia. Nabi Sakaria melayani bersama dengan seorang temannya yang bernama Hagai. Keduanya memotivasi umat agar membangun Bait Allah. Dan itu berhasil, saudara sekalian. Pada tahun 515 sebelum Masehi, Bait Allah itu ditahbiskan. Nah, saudara sekalian, kitab Sakaria sesungguhnya adalah kitab yang berisi janji Allah tentang kedatangan Mesias dan pemulihan yang akan Allah lakukan bagi umat Israel. Sekian tahun umat menanti Mesias, tapi Mesias itu tak kunjung datang. Ya, karena itu kitab Sakaria memotivasi umat agar tetap semangat menjalani kehidupan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, karena Mesias itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Jadi Sakaria melalui kitabnya ini sesungguhnya memberikan motivasi yang luar biasa kepada umat agar tetap bersabar, agar tetap penuh pengharapan menantikan Sang Mesias yang dijanjikan itu. Jadi jelas bagi kita bahwa perikop yang kita baca tadi sesungguhnya adalah perikop yang disampaikan kepada umat yang sedang berada dalam kekecewaan karena Mesias yang dijanjikan itu tidak datang. Saudara sekalian, dalam kondisi psikis umat yang seperti itu, datanglah firman Tuhan menjumpai Sakaria. Dan perhatikan ayat yang ke-17, Tuhan mengucapkan kalimat ini, celakalah gembalaku yang pandir yang meninggalkan domba-domba. Pandir sinonimnya bodoh.
Pandir itu orang yang tidak tajam pikirannya. Pandir itu orang yang tidak peka dengan kondisi yang sedang terjadi. Itu pandir. Nah, di sini Tuhan mengatakan, celakalah gembalaku yang pandir. Itu berarti gembala itu ada dua. Gembala yang baik dan gembala yang pandir. Jadi Tuhan menemukan dalam realitas hidup umat, ternyata ada gembala yang baik dan ada gembala yang pandir. Nah, gembala yang pandir ini disebut oleh Tuhan di sini celakalah. Kalau kita gali lebih dalam lagi dalam bahasa Ibrani, ho. Ho itu artinya terkutuklah. Terkutuklah. Ho itu artinya sengsaralah. Jadi, gembala yang pandir, gembala yang tidak peka dengan umat, yang tidak punya belas kasihan, yang tidak punya tanggung jawab terhadap kerja pelayanan, terhadap umat. Gembala yang semacam itu disebut oleh Tuhan di sini celakalah. Nah, saya mengatakan ini berita yang mengerikan, saudara sekalian. Mengerikan sekali. Karena itu kita sebagai gembala Tuhan, diingatkan Tuhan melalui firman ini, agar kita bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai gembala. Mengapa, saudara sekalian? Sebab kalau menjadi gembala yang pandir, di sini Tuhan menyampaikan celakalah, terkutuklah, sengsaralah. Nah, pertanyaan kita, sengsara yang seperti apa? Kalau memang gembala pandir itu sengsara, sengsara yang seperti apa? Mari kita lihat ayat yang ke-17. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Inilah kutukan, inilah sengsara yang akan dialami oleh gembala yang pandir. Bukankah ini mengerikan, saudara sekalian? Lengan menjadi kering sekering-keringnya, mata kanan menjadi pudar sepudar-pudarnya. Ungkapan ini mau mengatakan kepada kita bahwa gembala yang pandir sesungguhnya akan mengalami hukuman yang datang dari Tuhan. Ini adalah pesan yang sangat keras. Andai kata kita sebagai gembala, majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken ada di zaman itu, kita pasti merasa ngeri mendengar firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Sakaria. Firman ini disampaikan bukan berarti Tuhan tidak mengasihi umatnya. Sakaria artinya Tuhan mengingat. Jadi Tuhan itu selalu mengingat umat. Tuhan itu tidak pernah melupakan umat. Di saat umat berada di tanah Babel, Tuhan mengingat mereka. Dan dengan kuasa Tuhan, Raja Kores, penguasa Persia, digerakkan hatinya oleh Tuhan, memulangkan orang Israel dari Babel. Itulah kuasa Tuhan. Saudara sekalian, pertanyaan bagi kita sekarang adalah mengapa Tuhan menghukum umat Israel dan menghukum gembala yang pandir? Jawabannya adalah karena umat dan gembala tidak mentaati Tuhan. Mari kita lihat bacaan kita saat ini. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6 itu sesungguhnya berisi firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Sakaria. Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Demikian kata Tuhan. Orang-orang yang membelinya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan. Aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Di ayat yang kelima ini digambarkan bagaimana mentalitas, bagaimana kehidupan kerohanian umat di kala itu telah rusak. Kemudian dalam ayat yang ke-6, Tuhan menyampaikan bahwa Dia akan menghancurkan bumi dan tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Ayat 6 menyampaikan adanya hukuman dari Tuhan. Mengapa Tuhan menghukum? Karena umat berlaku tidak taat. Umat menjalani kehidupan tidak lagi mengikuti kehendak Tuhan. Sementara para gembala kehilangan belas kasihan, kehilangan kasih terhadap orang-orang yang mereka gembalakan. Sakaria menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan memperagakan kehidupan seorang gembala
Selama 1 bulan, Sakaria menggembalakan domba. Selama 1 bulan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana lazimnya seorang gembala, gembala itu memiliki 2 tongkat. Tongkat yang pertama itu adalah tongkat untuk menuntun domba-domba. Ya. Tongkat yang digunakan untuk menuntun domba-domba. Tongkat yang berikut adalah tongkat yang digunakan untuk menghalau binatang buas. Ketika ada singa atau harimau yang datang mau menerkam binatang buas, seorang gembala punya tongkat spesial yang khusus digunakan untuk menghalau binatang buas itu. Nah, Sakaria menggunakan tongkat itu, dan yang menarik di sini adalah Sakaria memberi nama pada tongkat itu. Tongkat yang pertama dia beri nama kemurahan. Ini menggambarkan tentang kasih Allah yang bermurah hati menyelamatkan umat Israel yang menderita di tanah Babel. Oleh kemurahan Tuhan dipulangkan kembali ke tanah air mereka. Kemudian tongkat yang kedua diberi nama ikatan, ya. Jadi Tuhan sesungguhnya mau mempersatukan suku-suku bangsa Israel yang tercerai-berai itu. Sampai pada satu titik Sakaria sebagai seorang gembala tidak mau lagi menggembalakan kawanan domba-domba itu. Yang mau mati, matilah. Yang mau lenyap, lenyaplah. Dan yang masih tinggal, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Itu kata Sakaria. Itu berarti Sakaria melepaskan tanggung jawabnya menggembalakan domba-domba ini. Kemudian 2 tongkat yang ada padanya dipatahkannya. Itu berarti perjanjian itu dipatahkan. Nah, pedagang-pedagang domba memperhatikan Sakaria. Dan pada ayat yang ke-11 disebutkan mereka mengamat-amati Sakaria dan mereka mengerti itu adalah firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau tongkat sudah dipatahkan, itu berarti kehidupan domba-domba terancam. Tidak ada lagi yang melindungi mereka. Ketika binatang buas datang, mereka pasti akan menjadi makanan empuk dari binatang buas itu. Ini sesungguhnya adalah firman yang disampaikan oleh Nabi Sakaria kepada umat Allah. Betapa pentingnya terang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka itu selamat karena kemurahan Tuhan. Sekian tahun mereka ada di Babel, bisa pulang ke Yerusalem. Itu karena kemurahan Tuhan. Sekian tahun mereka terpelihara, itu semua karena kemurahan Tuhan. Israel bisa bersatu kembali ke tanah air mereka. Itulah kemurahan Tuhan, itulah kebaikan Tuhan yang seharusnya disyukuri oleh umat. Tetapi apa yang terjadi? Umat berlaku tidak taat. Umat tidak lagi mengingat Tuhan dan menjalankan hukum-hukum Tuhan. Umat tidak lagi mematuhi, mentaati apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka. Dan karena itu, Tuhan mematahkan perjanjian itu. Dia membiarkan umat Israel digembalakan oleh gembala yang tidak mereka kenal. Yang dia sebut adalah gembala yang pandir. Dan Sakaria berjumpa dengan pedagang-pedagang dan kemudian dia berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Dan apa yang terjadi? Mereka memberikan 30 uang perak. Perhatikan saudara sekalian, hal ini mengingatkan kita pada peristiwa penangkapan Yesus, di mana Yesus dijual oleh Yudas dengan harga 30 keping perak. Nah, 30 uang perak itu sesungguhnya adalah harga dari seorang budak. Jadi nilai pelayanan Sakaria di sini diberikan nilai yang rendah, hanya senilai harga seorang budak. Demikian halnya dengan Yudas ketika menjual Yesus, nilainya sangat rendah. Nilainya hanya seharga nilai seorang budak yang dijual. Selanjutnya, Tuhan berfirman lagi kepada Sakaria, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Ya, perkakas itu adalah tongkat. Ambillah. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang,
yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Saudara, karena umat berlaku tidak taat, maka Tuhan menghukum mereka. Tuhan membangkitkan dari antara mereka seorang gembala yang pandir. Gembala yang pandir adalah gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap. Itu berarti gembala itu tidak punya perikemanusiaan, tidak punya belas kasihan. Gembala yang pandir disebut ke ayat yang ke-16, tidak mencari yang hilang. Ya, jadi ketika orang pergi dibiarkan begitu saja, dia tidak mencari orang itu. Dia tidak peduli pada orang itu. Gembala yang pandir tidak menyembuhkan yang luka, tidak ada urusan dengan orang yang luka. Ya, tidak ada urusan dengan dirinya. Gembala yang pandir tidak ada upaya untuk menjumpai orang yang luka secara fisik maupun secara psikis. Gembala yang pandir tidak memelihara yang sehat. Jadi memang dinampakkan di sini, ditunjukkan di sini, gembala yang benar-benar tidak punya belas kasihan, melainkan memakan daging dari yang gemuk. Jadi gembala ini hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan mencabut kuku mereka, menindas, menyiksa orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya pendapatan yang tinggi. Itulah gembala yang pandir. Dan ini saudara sekalian adalah nubuatan. Nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Sakaria. Nubuatan ini menunjuk pada Mesias, bahwa Mesias itu akan datang. Dia menggembalakan umat dengan kemurahan. Dia mempersatukan umat, tetapi apa yang terjadi? Umat tidak mentaatinya. Karena itu, Tuhan membangkitkan seorang gembala yang pandir. Dan gembala inilah yang tidak punya perkemanusiaan, yang tidak punya belas kasihan. Gembala ini disebutkan di sini mencabut kuku mereka. Apa artinya itu? Gembala ini akan menghukum dan menyiksa orang-orang gembalaannya. Apa yang dinubuatkan ini terjadi, saudara sekalian. Yesus datang ke dunia ini, Yesus ditangkap, disalibkan, dibunuh. Tetapi setelah kematian Yesus, 40 tahun kemudian, terjadilah bencana di kota Yerusalem. Kekaisaran Romawi menyuruh Titus untuk membumi hanguskan kota Yerusalem. Itulah gembala yang pandir yang dibangkitkan oleh Tuhan di kota Yerusalem. Dan mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena gembala-gembala yang sesungguhnya harus menggembalakan domba-domba, gembala-gembala itu tidak menjalankan fungsinya. Mereka tidak mencari yang hilang. Mereka tidak menyembuhkan yang luka. Mereka tidak memelihara yang sehat. Sebaliknya, mereka hanya menjalankan tugas pelayanan untuk mendapatkan keuntungan dari dalamnya. Karena itu, Tuhan berkata dalam ayat yang ke-17, celakalah gembalaku yang pandir. Celaka, saudara sekalian. Celaka gembala yang pandir yang meninggalkan domba-domba. Garis bawahi kata meninggalkan domba-domba. Siapapun yang dipercayakan tugas pelayanan, kalau dia meninggalkan domba-domba, itu adalah gembala yang pandir. Dari sini, saudara sekalian, kita memahami 3 hal penting. Yang pertama, Tuhan menyebut gembala-gembala yang ada di Israel sebagai gembala-gembala yang pandir. Gembala yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas pelayanannya menggembalakan domba-domba. Yang kedua, karena umat tidak mentaati firman Tuhan, maka Tuhan membangkitkan gembala yang pandir. Gembala yang tidak punya perkemanusiaan, gembala yang tidak punya belas kasihan, gembala yang tidak punya kasih, gembala yang hanya melayani orang-orang yang mendatangkan keuntungan baginya, gembala yang menyiksa dan menindas orang-orang yang digembalakannya. Dan yang ketiga, Tuhan mengutuk gembala yang pandir. Karena itu, saudara sekalian, apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu untuk digembalakan, gembalakanlah dengan baik. Gembalakanlah dengan baik. Jangan engkau menyia-nyiakan
kesempatan yang Tuhan berikan bagimu untuk menggembalakan umat Allah. Dan sebagai umat Allah, berlakulah taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Pesan Tuhan bagi kita sesungguhnya adalah, jalanilah kehidupan dalam ketaatan kepadanya. Jangan mengikuti tabiat orang Israel. Mesias diutus kepada mereka, tetapi mereka tidak mentaati Mesias. Yesuslah Mesias yang dijanjikan itu, dan umat tidak mentaatinya. Karena umat tidak mentaatinya, maka Tuhan menyatakan hukumannya. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa maknanya bagi kita? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan kebaikan. Dia mengutus Mesias, Dia mengutus Juru Selamat ke dalam kehidupan kita, agar kita beroleh keselamatan, agar kita beroleh kebaikan. Yang kedua, karena rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan kebaikan, maka kita sebagai umat Allah diminta menjalani kehidupan dalam ketaatan kepadanya. Rancangan Tuhan benar, rancangan kebaikan. Rancangan Tuhan benar, rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan benar, rancangan yang benar-benar mendatangkan manfaat bagi kita, mendatangkan keselamatan bagi kita. Itu benar. Tetapi Tuhan minta satu hal. Percayalah sungguh-sungguh kepadanya. Taatilah Dia sepenuh hati. Orang yang berjalan dalam ketaatan, dia pasti akan menuai berkat Tuhan. Yang ketiga, jadilah gembala yang baik. Gembala yang memperhatikan domba-domba. Gembala yang berbelas kasihan dan menuntun domba-domba ke jalan yang benar. Gembala yang mencari domba yang tersesat. Gembala yang menuntun domba itu kembali ke jalan yang benar. Itulah gembala yang baik. Jangan menjadi gembala yang pandir. Gembala yang tidak punya belas kasihan. Gembala yang ketiadaan kasih. Itu gembala yang pandir. Itu gembala yang pandir. Jika engkau punya motivasi pelayanan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirimu, itu gembala yang pandir. Jika engkau melayani pandang bulu, hanya melayani orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berduit, itu gembala yang pandir. Jika engkau melayani, kemudian engkau hanya ingin difasilitasi, lalu engkau tidak ingin memberi diri untuk menjalankan tugas pelayanan, itu gembala yang pandir. Dan Tuhan tidak suka gembala yang seperti itu. Dalam ayat 17 jelas, celakalah, sengsaralah, terkutuklah. Hou dalam bahasa Ibraninya. Pasca pemilu, orang-orang yang menang pasti bersuka cita. Tetapi ada juga orang-orang yang bersedih ketika dia berjuang kemudian gagal, atau orang-orang yang mereka pilih tidak menang. Saudara sekalian, jadilah gembala yang baik. Gembala yang membalut hati yang terluka, gembala yang mencari domba yang hilang. Berfokuslah pada apa yang menjadi tugas pelayananmu, agar kita tidak menjadi gembala yang pandir. Saya terkesan dengan tulisan dari Ed Cole. Dia mengatakan bahwa semangat untuk Tuhan tidak harus tinggal di dalam Tuhan. Itu harus dibarengi dengan ketaatan untuk cinta sejati kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertumbuh sebagai pribadi yang taat. Sebab orang yang taat, dia pasti diberkati oleh Tuhan. Amin.